Oke, udah keringetan. Lanjut, Siska jelasin moving average. Belum. Oke, thank you teman-teman. Semoga merefresh. Semoga juga having fun bareng. Biar nggak monoton juga dengerin suara saya. Besok bikin TikTok ya, bikin akun ya, terus duet dengan saya. Oke, yuk lanjut Siska bikin MA, penjelasan MA. Oke, lanjut ya teman-teman tentang MA. Di sini ada Mi. Share screen aja ya, share Iya. screen. Baru ini aja sih, baru judul, nanti tak ambilin chart aja, ambilin chart untuk ngelihat MA. Oke, jadi kan dalam suatu chart itu yang harus kita lihat itu pertama support resist, terus trend line, terus moving average gitu. Nah itu gunanya untuk apa? Gunanya adalah nggak lain, kita juga mencari support itu bisa pakai moving average, support resist itu juga bisa pakai moving average. Karena aku sering ya bilang, kalau misalkan break dari MA20 bisa masuk gitu kan. Nah itu adalah dasarnya gitu. Ibarat kayak kita mau beli bensin, kalau misalkan bensinnya mau naik motor, kalau nggak ada bensinnya kan kita nggak bisa naik motor. Gitu. Jadi itu tuh syaratnya gitu. Nah, supaya bisa sampai ke situ kan otomatis harus ada volumenya kan. Itu apalagi kalau misalkan break MA20 volumenya lebih besar dari 20 hari 2 kalinya, nah itu benar-benar udah udah syarat yang bagus banget gitu buat suatu saham melanjutkan kenaikannya gitu. Itu teman-teman. Coba contohnya misalkan chartnya ya. Nah, biasa yang aku pakai itu kalau menentukan moving average itu pakainya FQ. Kalau aku sukanya itu nah kayak gitu kan. Dibuka nih. Nah, kayak gini kan kita bisa kelihatan ya. Dia itu kan garis hijau itu kan MA20. Gitu kan. Nah, selama ini si BBYB ini nggak pernah sampai MA20-nya. Gitu. Terus tiba-tiba dia rapat. Tuh, kita menghindari saham yang rapat-rapat MA-nya gitu, yang kayak di tengah ini. Ini artinya dia masih sideways. Ini yang 5 menitan, ini yang daily deh. Oh ya, ini yang daily. Nah, biasanya itu kan Pak Nodif pernah kasih kelas juga ya. Kalau yang namanya saham itu kalau nggak mantul di EMA 8 itu MA 20-nya. Nah, yang pertama di sini. Ini nih yang tengah ini. Bisa di-zoom nggak, Bu? Chartnya, Bu. Chartnya ini dari apa namanya? Share ya? Iya, Siska share deh. Oke. Nah, misalkan ini. Nah, kalau misalkan saham uptrend, itu kan Pak Nuris pernah bilang ya, kalau nggak mantul di EMA 8, itu adalah mantulnya di MA20. Tuh. Jadi totally all, si BBYB ini adalah lagi naik nih. Lagi uptrend. Gitu. Setelah dia melewati fase sideways. Jadi teman-teman, kalau misalkan dapat alert jackpot, biasanya kan sering ya alert jackpot itu dapat saham sideways gini. Nah, kalau misalkan teman-teman penasaran dari alert jackpot itu harus ngapain? Kalau kita ketemu yang mepet-mepet kayak gini, kita cari support sama resistnya. Berarti ini kan resist nih. Ini supportnya. Nah, ketika dia break high-nya ini, maka dia udah melewati fase sideways-nya.
Itu tinggal kita kawal aja. Nah, sebaiknya kalau misalkan kita mau beli saham, kita ketinggalan itu belinya waktu closing aja. Gitu. Dan itu juga kita harus lihat volumenya kayak gimana. Itu teman-teman. Jadi setelah dia sideways, misalkan dari RC-Pot ya, sideways mepet-mepet gini kan, ini MA-nya rengket-rengket kayak gini, nempel-nempel gini, kita lihat dulu supportnya berapa, bawah ini support, resistnya berapa. Setelah dia break dari resist dan disertai volume, biasanya dia akan lanjut. Nah, kalau tiba-tiba koreksi, koreksinya di mana? Biasanya mantulnya di EMA 8 ataupun di MA 20-nya. Gitu, itu untuk saham uptrend. Beda sama saham yang downtrend. Gitu. Kayak teman-teman bisa dipahami ya. Terus habis itu, ini kan udah nih uptrend, terus mantul lagi, mulai naik lagi. Gitu. Nah, kita taunya, misalkan kita udah ketinggalan nih, nggak tahu kan, dia mantul, ternyata mantul di MA 20. Kapan sih kita harusnya masuk kalau pas ada alert? Misalkan ada alert nih, misalkan harganya di misalkan 640 gitu kan. Kita lihat dulu di sini resistnya. Jadi misalkan ada alert si BBYB masuk, kita nggak tahu kalau dia mantul di EMA 20 ternyata kapan kita masuknya dan kapan kita antrinya. Antri di sekitar resistnya yang di sini. Gitu. Jadi antri di high-high sebelumnya, dari yang high-high sebelumnya ini. Dari high sebelumnya ini dia tuh di mana sih? Untuk patokan sebagai resist gitu. Kalau resist tertembus artinya dia akan menjadi support. Gitu. Maka dia nggak akan turun sejauh itu gitu. Kalau dia turun lagi berarti dia false breakout. Gitu, teman-teman. Ada suaranya. Bisa dipahami. Nah, terus habis itu kalau udah masuk, kita tinggal kawal aja gitu. Hai, setelahnya berapa sih gitu. Kita cari nih di sini. Oh, berarti nanti kira-kira tuh akan di sini nih. Selanjutnya TP1 di sini. Selanjutnya lagi di mana tingginya? Oh, di sini ternyata. Tuh, nah nanti lanjut lagi gitu. Nah, aku biasanya pakainya kalau udah melebihi dari semua high ini aku pakainya wool. Karena wool kan ada Fibo extension ya. Itu lebih lengkap banget. Jadi step-stepnya tahu oh setelah dari sini tuh kemana sih? Ke sini gitu. Kayak gitu teman-teman gitu. Jadi MA itu fungsinya cuma dia untuk memantul ataupun dia apa sih namanya menunjukkan kemampuan dia buat menolak harga turun gitu ibaratnya kayak gitu. Jadi apa ya kayak tempat dia buat aku nih bisa naik gitu loh kayak gitu. Tuh. Contoh lagi misalkan apa ya ada yang mau ditanyain nggak misalkan apa gitu saham apa gitu. Ini pertanyaan ini Mbak dari Mas Khairul dan Mas Nugraha. Lihat cara breakout gimana, terus dalam mana-mana apakah angka di belakang mewakili tentang waktunya. Ya, kalau MA ya. Gimana Pak nggak dengar aku? Kalau untuk Mas Khairul itu tanya lihat cara breakoutnya di mana. Oh, cara breakoutnya gimana gitu. Okay. Oke, bentar contohnya kayak mana ya? Oh, misalkan wood nih, misalkan wood ya. Ini kita nggak pakai MA dulu. Kita pakainya si wool. Kalau pakai MA mana ya sih? Kemarin aku nyontohin apa sih? Aku lupa deh. Yang di chat Pak, yang di chat grup aku nyontohin apa ya? Yang kemarin kita apa ya? Aduh. Nah, misalkan kayak deal ini. Mana tadi? Bilang. Mbak Ika bilang friend. Friend, Pak. Oh ya, friend.
Kalau friend kan ini gini ya. Ih. Nah, ini misalkan friend. Friend ini kan dia kena apa namanya MA20 nih. Yang pertama dia nggak bisa tembus. Gitu. Itu tuh syarat dulu gitu. MA20 itu syaratnya supaya dia bisa melanjutkan kenaikannya. Ini kan dia habis DC nih. Kalau habis DC, ya kan habis DC, terus dia nggak bisa nolak harga lagi naik ke atas. Kita jangan masuk dulu gitu. Artinya dia nggak bisa buat menolak penurunan harga. Maka kita harus tunggu dulu sampai dia menunjukkan perlawanan gitu. Nah, contoh lanjutkan nih kan, kayak gini kan. Nah, pas ini dia mulai GC, itu nih biru-birunya mulai naik ke atas. Nah, itu kita mulai masuk di sini. Kalau ketinggalan gimana? Kita cek dulu, kita ketinggalannya sampai berapa. Misalkan kita baru ketinggalan di segini. Oke, oh segini nih. Segini tuh resistnya berapa sih gitu. Tarik aja gitu kan. Bisa pakai trading view, bisa pakai wool. Nah, segini. Oh, berarti kira-kira aku masuk di segini tingginya. Antrian di segini gitu. Berarti segini kan. Masih dapatkan kita untung kayak gitu. Kalau misalkan kita ada ketinggalan lagi, tarik lagi resist di atasnya berapa. Nah, kayak gitu. Tapi tetap harus butuh yang namanya MM gitu. Misalkan resist pertama masuk dulu. Misalkan posisi dana 25% gitu kan. Terus masuk ke TP, masuk ke resist kedua. Kan kita udah cuan tuh. Tarik dulu 50% dari 25% MM kita. Ambil dulu uangnya buat dimasukin lagi gitu. Terus nanti break lagi resistnya. Yang ini kita masuk lagi pakai profit yang kita udah dapat lagi gitu. Gitu teman-teman. Jadi bertahap masuk, terus setiap kita cuan ambil. Terus nanti masuk lagi ambil lagi gitu. Kalau aku lebih suka kayak gitu daripada aku nunggu-nunggu. Karena kan kita nggak tahu market ya. Bisa aja pas udah sampai sini terus dia bikin rambut kayak gini, bisa aja kita kan nggak tahu. Tiba-tiba kena haki, kena buyur gitu kan kita nggak tahu. Gitu. Jadi aku lebih suka buy on breakout. Buy on breakout. Breakout itu apa? Kayak gini misalkan, habis dia DC, dia nggak mau naik ke atas karena dia kepentok MA20. Kalau dia nggak mau naik ke atas, artinya dia nggak bisa menolak gitu loh. Artinya dia pasrah aja buat turun gitu. Maka kita tunggu dulu sampai dia mampu breakout MA20. Nih dia mampu breakout MA20 di sini. Selanjutnya, hari selanjutnya dia GC nih. Ya udah tinggal kita kawal aja. Gitu teman-teman. Terus apalagi misalkan ISSP ya. Ada yang mau tanyain lagi nggak? Ini kalau contoh chartnya si friend gitu. Kalau dari sini kan mepet-mepet kayak gini berarti apa? Sideways. Sideways kita nunggu di mana? Nunggu sampai dia break resist. Miring-miring gambarnya. Nunggu sampai dia breakout dari resistnya sini. Nah, kalau dia belum berhasil breakout dari kotaknya itu, maka dia akan masih tetap sideways di situ-situ aja gitu. Kan kita nggak mau ya cumannya cuma sedikit gitu kan ya, cuman ya gitu-gitu aja gitu kan. Di sideways itu kan nggak enak. Ya kalau dia sideways terus akhirnya naik, kalau sideways terus akhirnya dibawa turun, di break ininya supportnya kan kita nggak tahu juga kan. Nah makanya lebih aman dia breakout dari resist sideways. Breakout, ternyata GC nih. Ya udah tinggal kita kawal aja. Gitu. Nah pas DC kita lepas dulu. Habis itu kita lihat lagi, dia berusaha ada penolakan nggak sih? Oh, ada penolakan. Mampu nggak nembus MA20-nya? MA20 itu artinya garis pergerakan harga rata-rata selama 20 hari. Tuh. Kalau 50 berarti 50 hari. Kalau 60 berarti 60 hari gitu. Kalau dia ternyata mampu nih, kan mampu ya. Tapi ada rambutnya di atas gitu. Nah, perlu diwaspadai juga kayak gini. Takutnya apa? Takutnya besoknya dia nggak GC lagi.
Kalau dia nggak melanjutkan kenaikannya kan kita rugi nih. Padahal misalkan kita udah antri di sini, kan dapat sih untung. Nah, tapi habis itu kita kan dibawa turun. Itu makanya benar-benar harus dilihat dulu seberapa mampu dia tinggi, ya kan? Terus seberapa mampu dia breakout dari MA20 dan bisa nggak dia sampai GC. Tuh. Kalau misalkan masih jarang, bukan masih jarang, masih nggak ada kemungkinan atau kemungkinan kecil buat GC, kita take profit dulu. Setiap cuan, take profit. Cuan di sini take profit gitu. Terserah dia mau naik seberapa pun, kalau dia udah berhasil GC, baru kita masuk lagi. Itu kalau belum GC. Belum terjadi golden cross. Kalau sudah terjadi golden cross, ya udah, tinggal kita masuk aja gitu. Gitu, teman-teman. Nah, terus kalau misalkan harganya udah naik ya, gini kan, kita kawal gitu. Kalau tiba-tiba volumenya semakin lama semakin turun, padahal harganya naik, nah itu tanda-tanda dia mau koreksi lagi. Gitu. Jadi penting banget juga melihat volume. Naik, gini kan, tapi volumenya makin lama makin turun. Hati-hati aja, kita siap-siap buat TP dulu pokoknya. Karena itu pasti mau koreksi. Price up, volume down, itu berarti mau koreksi. Gitu. Nah, uptrend tadi koreksinya di mana? Di MA8 atau maksimal di MA20 gitu. Kalau lebih dari MA20 gitu kan, berarti dia down lagi. Nah, kita hindari dulu, sebaiknya kita hindari. Kecuali kalau udah terbiasa gitu, udah ngerti posisi, oh aku udah cuan kok gitu. Ini tinggal sisa-sisa kok. Oh ya udah aku ikhlas gitu. Nanti aku beli lagi di bawah gitu. Terserah masing-masing gitu. Tapi kalau sekiranya udah mulai turun dan itu emiten yang kurang memberikan sesuatu gitu, aku keluar gitu. Aku lebih ke ini sih, menjaga aset aja, cuan take profit, cuan take profit, cuan take profit gitu. Gitu. Karena kan cuma scalping ya, bukan swing gitu. Kalau swing ya kalau cuma 3% 4% ya rugi kan, rugi menunggu harganya gitu kan. Gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyain? Aneh banget. Yang deal tadi Mbak Siska. Ya, Pak. Yang mana? Yang deal. Iya. Deal yang kemarin bilang nunggu break ke 82 ya kalau nggak salah. Deal. Oh, Emitennya deal. deal. Oh, deal. Aku dengernya bill, Pak. Ya Allah, bill. Oke. Lanjut deal ya, Pak. Bentar. Kita hapus dulu ini. Deal. Nah, gini. Ini kan kelihatan ya, garis putus-putus ini MA berapa? Ini MA 50. Secara sejarahnya, secara pola dia, itu kalau setiap nembus MA 50, itu pasti tinggal rambut, tinggal upper shadow. Nggak pernah ada yang namanya, belum ada yang dia tinggal body. Sebadinya masuk itu. Pasti cuma ninggalin upper shadow-nya. Nah, berarti kita mesti lihat, dia mampu nggak breakout dari MA 50-nya gitu. Tuh, mampu nih, tapi bikin lagi kan upper shadow. Karena pasti sejarah itu mengulang polanya gitu. Gini. Nah, kalau kayak gini gimana? Ya udah kita sabar-sabar dulu. Kan ini udah ada nih tandanya nih. Titik hijau satu kan. Artinya dia mau berusaha reversal kan. Yeah. Kita kawal dulu sampai benar-benar ini si biru-biru ini, garis biru ini MA8 itu sampai naik gini, naik sampai ke atas ini. Nah, gitu. Itu berarti dia lagi golden cross sama MA20-nya. Itu teman-teman. Yeah. Oke, bisa dipahami ya. Yeah. Karena setiap dia tembus MA50 pasti tinggal upper shadow gitu. Artinya kan nggak kuat gitu. Artinya ada penolakan pasar waktu dia mau naik gitu. Kayak gitu. Upper shadow itu menunjukkan ada penolakan gitu. Jadi pasarnya nggak mau harganya naik gitu loh. Kempes lagi ya istilahnya ya. Ya, betul. Ini ada orang tidur sebelah.
Oke, lanjut lagi ya. Apa lagi? Ada yang mau ditanyain? MLPL coba sis, MLPL. Oke. Sini mau ya? Yang Iya. lagi buat cek ya? Itu kan dia kan rebound tapi belum GC. Nah, itu Mana kita sih? masuknya di mana gitu. Mana sih tadi? Si. Benar. MLP ya? MLPL. Tadi aku Oh, udah MLPL. di atasnya ini loh. Di atasnya Pak Supri. Aku nggak pakai mouse, hanya tenan. Polar. Oh, ya wis. Mm-mm. Diketik lagi aja. Nah, Nah, iya. ini kalau aku ya, kan kemarin kan aku kan bilang masuk di area support gitu kan. Itu buat scalping aja gitu. Karena masih belum pasti dia mau balik ke atas atau mau false break tok gitu. Cuman mau menunjukkan aku nih mau ke atas gitu. Tapi ternyata nggak bisa gitu loh. Harapan tak sesuai sama keinginan dia gitu. Jadi kalau misalkan MLPL itu nunggu sampai dia masuk ke EMA 8 ya. EMA 8 garis biru. Nah, ini sampai dia badinya masuk. Itu. Kalau badinya udah masuk, badannya si candle udah masuk EMA 8, nah aku baru mulai berani gitu. Tapi tetap kalau belum golden cross, aku masih cuan take profit gitu. Kalau misalkan kita penasaran terserah itu masing-masing kan. Tinggal aja lot sedikit, siapa tahu naik. Tapi siap-siap juga dibawa turun karena belum golden cross. Itu belum pasti. Apalagi di sini belum ada tanda yang kayak titik tadi kan. Parabolik SAR-nya kan belum ada. Nah, kalau belum ada parabolik SAR-nya ya apa yang mau dibuat sebagai pertimbangan gitu loh, nek menurutku gitu. Takutnya nanti dibawa turun lagi. Kan ini kan jauh nih dari mana-mana nih, oh kan. Ya kalau dia mantul sekitar sini, kalau enggak. Nah, gitu. Makanya kalau masih seperti ini, belum golden cross, cuan take profit gitu. Kayak gitu aja. Pas dia ada orang-orang mulai rame, kita masuk aja buat copet. Gitu. Tapi kalau dia udah golden cross, kita bisa pakai dua metode. Bisa di swing, bisa juga di copet. Gitu. Di swing, karena kan habis GC. Kita nerima dari bawah sampai ke atas. Itu batasnya sampai mana? Nah, itu terserah kalau swing. Kalau copet, ya 3-4% keluar. 3-4%, 5% keluar gitu. Gitu. Itu kalau copet. Tuh, tapi kan udah golden cross ya, artinya kan udah mulai beranjak naik gitu kan. Gitu. Berarti ini tetap apa tadi? Berarti nunggu EMA 8 dulu. Tembus EMA 8, mulai kelihatan naik gini, mulai kelihatan naik ke atas gini, golden EMA 8-nya mulai kelihatan naik lagi. Nah, baru kita masuk lagi. Gitu. Kalau masih kayak gini, penasaran, ya setiap cuan take profit gitu. Oke. Contoh Era deh. Era ini bagus loh. Coba dia lihat ininya monthly-nya deh. Apik banget. Mau tak swing ah. Coba kalian lihat monthly-nya si Era. Ada sesuatu nggak di sana? Masuk aku tengah malam lapar coba. Era Pak. Oh, Era. Kirain Ira. Era. Oke. Oh berarti yang salah Bu Bos. Ini berarti laptopnya. Nah, misalkan si Era. Era ini kan kelihatan lambat ya, tapi dia habis golden cross nih. Nggak kelihatan nggak? Kecil nih loh. Nah,
Ini kan EMA 8-nya mulai beranjak naik terus kan, tapi pelan-pelan kayak gitu. Tapi habis golden cross terus ada titik 3-nya ini. Udah mulai menunjukkan adanya perlawanan. Nah, terus kalau yang udah punya gimana gitu? Kalian punya AVG-nya di berapa? Terus tujuannya mau apa? Mau di swing apa mau buat copetan gitu. Kalau copetan kemarin kan udah keluar, tapi kalau mau di swing ya nggak apa-apa karena habis reversal. Mulai reversal sih, bukan udah pasti reversal. Pelan-pelan. Nah, nanti kita mulai kelihatan naik banget pas kapan? Pas ini. Yes. Pas break sini. Ih, kok jelek sih? Pokoknya sinilah. Nah, pas break sini, baru dia kelihatan nanti mulai nanjak terus naiknya. Gitu. Ini kan masih awal ya, awal dari reversal gitu. Kayak gitu. Oke. Jadi pahami ya, habis golden cross, pelan-pelan dia naik gitu. Ada juga yang habis golden cross langsung ngebut gitu, macam-macam. Pokoknya kalau aku masuk, kalau misalkan mau buat swing, itu aku mulai masuk dari habis GC. Gitu. Habis GC aku masuk, terus dikawal aja gitu. Copetan juga gitu. Habis GC kan masuk. Besoknya biasanya koreksi. Merah dulu kan ini kan. Besoknya nggak tahu, tergantung ada yang langsung hijau lagi naik, ada yang masih di situ-situ aja. Gitu. Tergantung semuanya sama market makernya. Tuh. Nah, kalau dia rame lagi, ya udah kita masuk lagi copetan. Kan udah mulai uptrend. Kalau swing ya dibiarin aja karena udah mulai pas GC gitu. Kalau yang belum dapat gimana era ini? Ya tunggu aja sampai dia break high-nya. Dia bikin baru lagi, high yang baru, nah baru kita masuk. Buat yang belum punya. Kalau yang udah punya ya wes kawal aja gitu. Oke teman-teman. Tapi candle-nya monthly bagus banget loh era ini. Coba aja cek. Bagus banget. Ada pattern-nya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini pertanyaan dari Mbak Hen, ini bisa disambung dengan yang lain, yaitu cara tahu dia beneran breakout sama false breakout, tadi kan dibahas kan. Oh, Nah, itu juga nanti kaitannya dengan saham BPTR, itu punya titipannya Pak Supri, pertanyaan Pak Supri, BPTR. Itu kan nanti false breakout atau enggak, terus apa, gimana untuk cara lihat false breakout-nya. BPTR ya Pak ya? Bravo, Papa, Tango, Romeo. Ya ampun. Ada suara-suara orang ngorok-ngorok ini, Sen. Nah, ini. Nggak kedengeran kok, aman-aman. Lagi contoh false breakout kayak gini. Ini contoh false breakout nih. Yang namanya breakout, itu kan pasti breakout EMA 20. Ya kan? Breakout EMA 20. Oke, udah. Terus habis itu apa? Habis itu kok orang angkat lagi, kok nggak GC. Nah, ini berarti false breakout. Makanya tadi aku bilang, kalau dia mampu menembus, tapi masih meninggalkan high-nya, masih meninggalkan rambutnya gini, upper shadow-nya gini, itu aku pilih nggak dulu. Kalau udah cuan, aku keluar. Yang kayak gini loh ya, kalau misalkan punya barang. Tapi kalau nggak punya barang, aku nggak masuk. Aku masuknya pas kapan? Pas dia break di resist. Nah, break resist, dia kan cuma sedikit tok ya, kayak gini ya. Ini juga belum menunjukkan adanya reversal lagi gitu. Uang udah hijau kok tiba-tiba merah gitu loh. Uang udah mau golden cross kok tiba-tiba malah gini lagi gitu loh. Itu kayak apa ya? Kayak berarti pas dia mau naik tapi ternyata ada tekanan jual dari pasar gitu. Kayak gitu. Itu yang namanya false breakout tuh kayak gini. Meninggalkan upper shadow, terus besokannya dia nggak lanjut malah mepet-mepet gini namanya. Atau biasanya yang sering itu meninggalkan upper shadow, terus dia melanjutkan ke turun gitu loh. Kayak tadi si Gil tadi itu. Gitu, ini buat kasus yang BPTR ya, nih kan. Sebenarnya kelihatan loh kalau polanya saham itu, misalkan kita buka dial itu, nih,
tembus nggak EMA 20? Sejarahnya kayak gimana sih? Oh, sejarahnya ini tuh palangnya tuh EMA 20, pagernya EMA 20. Artinya dia harus breakout EMA 20. Kan nanti kelihatan pola-polanya kayak mana. Bentar. Kan kelihatan kan pola-polanya kayak mana nih. Nah, gitu. Jadi aku lebih pilih lihat dulu polanya. Oh, kalau setiap breakout EMA 20 itu dia meninggalkan upper shadow. Berarti aku jangan ini dulu, jangan masuk pas dia breakout EMA 20 meninggalkan upper shadow. Karena pasti balik gini lagi. Kalau kayak apa ya? Kayak udah mau naik gini lagi gitu kan. Kita udah tahu, oh kemarin juga gitu lagi kok, udah mau naik tapi kok gitu lagi. Nah, dihindari yang kayak gitu-gitu tuh. Karena balik lagi, sejarah itu mengulang gitu. Jadi kalau yang kayak gini, aku nunggu dulu. Konfirmasi dulu, harus dia GC dulu, minimal kalau aku. Atau kalau misalkan masih penasaran, tarik aja garis high dari sebelumnya, candle sebelumnya di sini. Pakai aja wool kalau enggak. Wool gimana sih amannya gitu. Kan nanti kelihatan kotak-kotaknya. Misal ya, ini tadi apa PPTR. Full PPTR. Nah, ini kan kelihatan kan lagi sideways. Ya kan kalau kita gambarkan gini berarti. Sini, terus sini. Nah, kelihatan kan kalau lagi sideways kan? Sampai sini aja dia masih ada resistnya loh. Nah, berarti amannya di mana? Kalau aku sih nunggu breakout sini dulu. Ya kan, nunggu breakout sini dulu. Terus apakah dia mampu ke atas? Jadi aku tunggu dulu sampai breakout. Terus aku lihat habis itu FQ-nya, FQ 5 menit. Masih banyak yang masuk enggak setelah dia sampai resist itu. Kalau ternyata sampai resist banyak yang haki, berarti dia banyak yang take profit dulu. Artinya banyak yang nggak percaya sama saham ini bisa naik. Makanya mereka pada haki. Tapi kalau tiba-tiba pas dia udah break resist banyak yang HK, ya wes kita melu aja, karena kan masih rame. Gitu. Kayak gitu aja. Itu teman-teman. Ini masih sideways ya, sebaiknya nanti tunggu dulu sampai produk naik lah. Produk di 125 lah gitu. Nanti harapannya bisa ke 131. Itu kalau break dari 131 lagi bagus banget ini. Itu teman-teman. Oke. Bisa dipahami? Paham. Ada yang mau ditanyain enggak? Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mas Nugraha sama Mas Erik. Tadi kan ada Mbak Siska jelaskan soal untuk mau swing panjang kan. Nah, kalau swing mau pakai MA 50 sama 200 atau bisa pakai MA 20. Bisa pakai apa, Pak? MA-nya yang 20 bisa enggak untuk swing? Oh, bisa. Bisa pakai swing. Tapi syaratnya kalau dia habis dari sideways, mana ya? Habis dari sideways atau habis dari downtrend. Contohnya mana ya? Apa ya, misalkan apa deh? Friend, apa-apa. Contoh kasih emiten wes. Yang kalian penasaran. BRPT. BRPT. Oke. Nah, misalkan PRPT ya. Berarti kan gini nih. PRPT ini selama ini pagarnya di mana? Selama ini dia pakai pagarnya tuh di sini, MA 200.
Ini kan kelihatan kan kalau dia habis nembus EMA 200 gak kuat, pasti turun. Nah, maka kita tunggu dia mampu nggak breakout dari EMA 200 kalau yang buat swing. Kalau mau buat copetan, cukup dari sini aja. Dari sini ambil, terus take profit di sini. Gitu kan udah cuan ya, itu ya udah lumayan banget kan. Dari sini sampai sini kan udah lumayan banget kan. Ya udah kita keluar dulu. Nah, nanti kalau dia pas misalkan Senin misalkan dia dapat candle-nya kayak gini. Alah. Candle-nya itu candle body. Candle utuh Marubozu misalkan. Atau candle yang ada kakinya gini. Pokoknya candle yang nggak ada upper shadow-nya ya, bukan inverted hammer, bukan shooting star gitu-gitu. Itu berarti kita masih aman ibaratnya. Karena dia yang ke atas ini badinya, bukan upper shadow-nya, bukan penolakan harga. Upper shadow ini, sekali lagi ya, itu adalah penolakan harga. Gitu. Nah, ini kan habis GC nih. Kalau swing, dari sini bisa mulai. Tapi berhenti dulu sampai sini. Karena apa? Kita lihat sejarahnya. Setelah habis di sini, pasti dia meninggalkan upper shadow. Benar kan? Dia meninggalkan upper shadow. Nah, itu. Jadi, yang namanya suatu emiten itu mengulang polanya. Polanya seperti apa sih? Gitu. Kayak gitu. Kemarin pas aku hari apa itu kan bilang ya masuk PRPT gitu kan. Lah karena dia udah masuk ke EMA 20, breakout EMA 20. Gitu. Breakout EMA 20 dia GC kan. Nah, lanjutin aja, copetin aja selama masih rame. Tapi begitu mulai mendekati EMA 200, kita out dulu. Jangan masuk dulu. Itu karena setiap ke EMA 200, itu dia pasti meninggalkan ini lagi. Makanya penting banget ngecek kayak gini. Penting banget. Ngecek yang namanya FQ daily itu penting banget. Karena harus tahu posisi. Kalau kita nggak tahu posisi, nggak tahu polanya, ya wis terjebak pada masa lalu. Gitu. Dia mau ditanyain lagi? Pertanyaannya Mas Nugra lagi. Ini kayaknya hubungannya dengan chart FG yang daily ya. Volume yang diperhatikan pada tren yang mana, yaitu HKHG atau buy sell asing atau keduanya. Oh, volume yang dipakai kalau tren. Gitu, Pak. Berarti kan ini asumsinya adalah pakai chart FG daily. Mana sih pertanyaannya? Oh, nggak begitu dengar. Pip, ulang, Pak. Volume yang diperhatikan itu HKHG, buy sell asing atau keduanya. Nevertheless-nya ada baru ini, nevertheless. Nah, Pak, nevertheless-nya ada yang baru. Di sini drakor itu. Nevertheless itu berarti garing. Ya, apa lo? Drakor lo. Misalkan apa? Aku mau ngomong apa sih? Lupa kan. Oh, ini. Kalau aku lebih sukanya, karena aku pengikut asing, aku lebih suka ngelihatnya yang asing. Ini. Itu. Nah, ini kan daily toh. Daily itu kan secara keseluruhan gitu. Kalau kalian mau tahu besok ini lanjut apa enggak gitu, ngeceknya jangan cuma dari daily. Ini khusus buat itu ya, khusus buat asing-asing ya, khusus buat HKHG ya. Kalau kalian mau tahu itu dari sini, dari FU aja, bukan yang daily, FU aja. Itu kalau kita mau tahu paginya dia naik apa enggak sih gitu. Nah, ini. Kalau di jam-jam ini, jam closing gini, dia tiba-tiba hijaunya tinggi, itu biasanya paginya naik dulu. Pasti itu. Artinya pas kamar gelap, dia mulai banyak yang masuk, kan gitu kan. Nah, kalau banyak merahnya gini, hijaunya sedikit gimana? Kita lihat dulu. Ini kan secara 5 menit ya. Ada nggak sisanya? Oh, ternyata masih ada hijaunya nih. Berarti masih ada yang masuk. Masih ada yang ketinggalan barang di sini. Gitu, teman-teman. Kalau asingnya gimana? Oh, asingnya udah mulai habis nih. Dia udah haki pas jam market freeze, dia udah langsung haki. Ini berarti siapa? Kalau masih ada HKHG-nya tapi asing udah keluar. Jadi ini lokal. Nah, siapa dulu pemainnya? Tinggal dicek aja. Yang lokal siapa? Dia punya di harga berapa?
kayak gitu. Kalau ternyata dia masih punya di harga kan sempat ke 1.000 ya, dia harganya sekitar 990, 1.000 gitu kan. Berarti Senin atau Selasa masih ada kemungkinan dinaikkan sampai biasanya 10 tik di atas harga rata-rata dia, bandar tertinggi. Biasanya kayak gitu. Misalkan si bandarnya itu 990 gitu kan. Berarti minimal dinaikannya itu 10 tik dari 990, berarti 995, 1.000, terus habis itu 1.005, 1.010 sampai 10 tik biasanya. Kayak gitu. Biasanya ya, tapi ada juga yang cuma naikin 5 tik tok terus dia keluar. Karena kan juga terjebak kan yang punya bandar, yang punya barang banyak kan. Makanya dia naikin supaya dia bisa keluar. Biasanya kayak gitu. Makanya aku nggak suka kalau yang main itu adalah lokal. Aku nggak begitu suka soalnya mainnya kasar. Mainnya kasar. Gitu. Nah, si friend ya. Nah, ini bagus kan? Masih rame ini. Lanjut ya masih. Tinggal dicek aja siapa bandarnya, harganya di berapa. Kita kalau misalkan belum punya barang, masuk di sekitar situ. Paling dibawa turunnya sedikit kok dari situ. Gitu. Apalagi ada yang mau ditanyakan? Pertanyaan selanjutnya dari Mas Khairul Fajri, menentukan buy on weakness, gimana lihatnya di MA berapa? Oke. Buy on weakness itu gini. Contoh misalkan jas. Kebalikan dari buy on breakout ya. Kalau buy on weakness itu kita memanfaatkan pemantulan. Jadi misalnya kayak gini. Dia tuh biasanya mantul di mana sih? Nah, kalau jas ini kan kelihatan kan, mantul di EMA 200. Berarti buy on weakness-nya itu di sini, mulai sini. Naik gitu. Mana lagi? Dia sekitaran MA 50. Cara tahunya kita buy on weakness atau enggak dari mana? Hari itu dia membuat candle reversal dengan volume jual, ya kan, kalau itu merah, volumenya merah, volume jualnya lebih kecil daripada hari kemarin. Gitu. Jadi kalau dia, tak ulang lagi ya, kalau dia mulai turun gini, kan, terus dia kena MA berapapun itu, mau MA 50, mau MA 100, mau MA 80 gitu kan. Mau masuk ke MA, tiba-tiba tekanan jualnya kecil atau volume kecil. Tekanan jual itu ya volume itu tadi. Si bar merah, bar warna merahnya dia semakin kecil, berarti dia udah mulai mau menunjukkan reversal. Gitu. Contohnya misalnya kita cross check ya, ini kan pakai FQ. Kalau mau cross check pakai volume, kita pakainya adalah cetar. Tuh, jadi kita lihat dulu udah mau sampai MA. Udah mau sampai MA. Selanjutnya stepnya apa? Lihat volumenya. Oke. Lihat volumenya. C. Misalkan cetar jas. Nah, ini kan ada candle reversal, volume jualnya harus lebih kecil nih. Nah, kayak gini kan misalkan kan. Kecilnya nggak ada volume jual, breakout dari resist, masuk. Tetap harus namanya lihat volume. Tadi yang dekat-dekat MA tadi, di sekitar sini ya, tadi kan berarti kan. Di sekitar sini. Terus kita lihat volume jualnya. Oke, udah kecil. Lihat lagi volumenya, oh masih kecil-kecil nih. Nah, kalau kayak gini, mulai masuknya kapan? Setelah dari MA. Setelah dari MA, kita cari sini. Resist terdekatnya berapa? Kalau mau nyari aman. Tapi kalau mau nangkep yang dari bawah, nggak masalah kita nangkep dari pantulannya. Setelah sampai sini kita take profit. Sampai resist kita take profit. Kalau dia ternyata breakout resist lagi, masuk lagi. Gitu. Jadi cuman kayak, ya setelah dia jebolin tembok, ya kita masuk lagi gitu loh. Dia sampai di sini, sampai di pijakannya, kita masuk.
gitu kan. Jebol temboknya, keluar dulu. Udah mau jebol temboknya, keluar dulu. Udah jebol temboknya, kita masuk lagi. Itu buy on weakness dan copetan. Tuh, kalau buy on weakness tok, berarti udah dari sini. Udah, kita nunggu aja. Nunggu. Ini cicil buy dulu berarti kan. Buy on weakness, cicil buy. Masuk. Nah, setelah dia breakout resist, breakout sideways-nya dia ini, sini, baru kita tambahin modal. Masuk lagi. Terus kawal lagi. Jadi buy on weakness itu semi-semi kayak swing gitu loh. Tapi nyari di harga termurah. Gitu. Nyari yang dia dari pantulan. Kayak gitu. Itu namanya buy on weakness. Kalau swingnya Mami sama Pak Noris itu, Bukepsek sama Pak Noris itu adalah swingnya yang udah confirm. Yang udah pasti dia naik gitu. Jadi dia ambilnya, beliau itu ambilnya bukan yang dari termurah. Tapi yang udah jelas pasti akan trend. Akan uptrend gitu. Following the trend. Follow the trend-nya aja gitu. Kalau misalkan yang trennya naik, ya udah mereka ikuti tren naik gitu aja. Tuh. Jadi udah pasti uptrend, baru mereka masuk gitu. Kalau buy on weakness itu kita beli pas harga murah. Mulai cicil pas harga murah. Pas dia mau naik, kita take profit dulu. Terus habis itu masukin dana yang lain lagi. Terus kita tunggu. Kayak gitu, itu namanya buy on weakness. Kayak gitu. Memanfaatkan pantulan dari MA. Itu namanya buy on weakness. Kalau follow the trend, dia udah uptrend, udah benar-benar uptrend baru masuk. Itu namanya follow the trend. Bedanya itu, teman-teman. Kalau buy on bottom gimana, Bu? Buy on bottom itu sama kayak buy on weakness, Pak. Mirip-mirip, Pak. Jadi bottomnya di mana? Supportnya di mana? Nah, itu namanya buy on weakness, buy on bottom. Gitu. Jadi intinya tuh dalam suatu emiten tuh cuman di mana support, resist, moving average, sama trend line. Udah itu tok. Buy on weakness pun juga nggak pakai MA juga bisa, pakainya support. Misal di sini nih, just nih ya, kelihatan nggak? Supportnya kan di sini ya? Ya kan? Supportnya kan di sini. Nah, resistnya kan di sini. Kita beli daripada saat dia breakout sideways, itu juga udah dibilang buy on weakness. Gitu. Tapi juga masuk buy on breakout, karena breakout dari sideways. Buy on weakness-nya dari mana? Karena dia dari bawah. Gitu loh. Kayak gitu. Jadi dapat murah itu namanya buy on weakness gitu. Kalau metode Bu Kepsek sama Pak Noris itu adalah ketika dia udah uptrend. Jadi misalkan udah pasti kayak gini nih. Udah kayak gini, pasti naik gini, nah baru mereka masuk. Gitu. Kayak gitu. Itu namanya swing yang buy on weakness ini kayak gini dari mulai breakout. Kalau follow the trend, pas dia udah uptrend gini baru masuk. Memanfaatkannya waktu dia mantul di trend line. Ini namanya follow the trend. Nih, masuknya ketika dia misalkan di sini. Nah, gitu. Atau kalau pas kita ketinggalan, udah naik kan, udah sampai sini, kita nunggu lagi turun. Itu follow the trend. Gitu. Kalau buy on weakness, ketika udah breakout atau dia mantul dari MA, itu masuk namanya buy on weakness. Gitu. Bisa dipahami ya, teman-teman. Nah, kadang buy on weakness ini kelemahannya apa? Dia kalau kita benar menentukan support. Kalau ternyata kita salah menentukan support, ternyata jebol ke bawah, ya wes. Alamat kita harus AVG down gitu, atau harus CL gitu kan. Makanya kalau buy on weakness itu cicil buy dulu sistemnya. Support pertama di mana sih? Oh, di sini. Support kedua di mana? Oh, bawahnya lagi gitu. Masuk aja cicil buy gitu. Biasanya kalau yang buy on weakness itu pakai si cepot. Cepot itu buat buy on weakness. Tuh. Makanya aku selalu bilang kan, kalau dari alat cepot, kalian ambil support terkuat. Gitu. Nah, kalau support terkuat udah kita masuk cicil buy di situ. Naik sedikit kita take profit. Begitu GC, ya udah biarkan aja dia bermain dengan sendirinya. Let's the profit run gitu. Gitu, teman-teman. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh tanya. Boleh. Enggak, ini cuma masalah cara kerja bener nggak? Misalnya kalau ada sinyal nih ya,
begitu ada sinyal kita berarti entah itu cepot apa tuh kita ceknya ke FQ dulu kan. Habis ke FQ gitu baru kita ngelihat apakah dia itu GC. Habis di GC baru kita ngelihat lagi di MA apakah udah break MA-nya MA20 baru ya kita baru menentukan lagi supportnya di situ ya. Nah gini, jadi ini Pak Eri, setelah ada alert gitu kan, kita kan cek chart tuh. Nah kan kelihatan dia pas lagi sideways atau lagi downtrend atau lagi uptrend kan kelihatan ya. Nah contohnya kayak gini, jas nih misalkan, keluar alat jas, kita cek chart, boleh pakai cetar, boleh pakai yang lain-lain terserah gitu kan. Kalau masih tingginya sama kayak gini berarti dia sideways. Gitu. Kalau sideways kita belinya di mana? Setelah breakout resist. Baru kita masuk. Tuh. Oke. Nah, kalau downtrend contohnya misalkan kayak BRPT. Bentar ya, Mami bisa backup dulu nggak? Anakku mulai rewel lagi. Iya, oke. Siap. Gimana tadi, Erik? Ya tadi udah, kan semuanya tadi lihat dari sinyal kan. Habis saya lihat sinyal itu kan pasti ngeliat FQ nih. Yang dilihat tadi mungkin ada tambahan berarti kita ngelihat trennya dulu seperti apa. Kalau kira-kira berarti trennya naik, berarti kita udah mau lihat lagi apakah ada GC nggak di situ kan. Betul ya. Habis GC baru kita ngelihat MA20-nya ya. MA20-nya ya. Benar. Setelah MA20 baru menentukan lagi di supportnya yang mana gitu ya. Kalau misalkan harganya masih belum ketinggian, itu kita bisa masuk di sana pada saat GC di MA20. Tapi kalau misalkan telat, kayak udah harganya udah ketinggian, kita nunggu dulu. Jadi jangan beli hajar kanan saat itu takutnya nanti besoknya dia koreksi kan. Terus untuk teman-teman yang baru kan masih kayak gemeteran gitu loh. Aduh, kok turun ya gitu. Jadi makanya sebaiknya nunggu dulu. Kalau emang udah harganya udah ketinggian, kita tunggu koreksi pada saat mendekati MA20-nya lagi, atau kalau pas kita tarik garis-garis tren itu tuh mantul di area trennya. Oke, coba aku ini deh. Coba aku cariin alert ya. Contohnya apa? Share screen-nya dipindah dulu, Bu. Masuk nggak? Masuk nggak? Belum, ini masih ke screen-nya Mbak Siska. Oh. Bentar. Oke. Udah masuk? Udah masuk? Masuk, oke. Contohnya tadi apa? JAST ya? JAST. Nah, JAST muncul sinyal ini di tanggal berapa ini? Yang nomor 3. Ini ya, JAST ini ada Mas Bro. Nah, kalau untuk sinyal Mas Bro, itu aku bilang hati-hati. Soalnya apa? Soalnya di sini Mas Bro ini kan ada garis resisten nih, fraktal atas. Biasanya kadang ini jadi area orang untuk take profit. Nah, kayak ini kan, ini sempat jadi Mas Bro, cuma karena dia turun, akhirnya nomor 3-nya nih hilang karena pas banget dia di sini. Jadi besoknya dia turun. Nah, pada waktu muncul sinyal ini apa yang harus kita cek? Pertama, kalau cek FQ, balik lagi ke FQ-nya. Oke, ini tanggal berapa ya? 30, 29, 28, 27, 26. 26.
Kalau di tempatku suara anjing aku ngorok kedengeran nggak? Anjing beneran ya, anjing beneran bukan anjing. Anjing. Anjingku beneran. Di sini pas banget di tanggal tadi muncul sinyal. Sama nggak? Sama nggak? Tanggal berapa tadi? Tanggal 3 candle yang ini habis merah. Oh, di sini. 26. Tanggal 26. Pensil mana pensil? Kok hilang? Pensil. Pensilku kok hilang? Oh, di sini. Nah, di sini pas lagi baru mantul di MA20 kan. Nah, di sini kita boleh nih masuk dan harganya belum ketinggian. Tapi kalau misalkan muncul sinyal itu di sini, ini kan udah kayak ketinggian dan ada resisten kan. Nah, kita tunggu dulu gitu. Nunggu koreksinya tuh di mana? Bisa di MA8-nya atau di deket-deket MA20-nya. Karena si JAST ini udah breakout dari MA200, itu ada indikasi bahwa saham ini memang lagi kuat karena MA200-nya aja udah ketembus gitu. Nah, kalau mau masuk lagi di JAST ini mau masuk di mana? Nanti nunggu dia koreksi setelah mendekati pantulan dari MA200 atau ini MA8-nya. Gitu. Jadi disesuaikan lagi di candle pada saat muncul sinyal. Oke, coba yang lain lagi deh. Saham yang lain lagi coba. Apa contohnya? PNBS coba, Bu. PNBS. Yang terakhir, punten Kang Cepot tuh terakhir jam 3. Cepot ya? Cepot PNBS. Jadi setiap kali muncul alert itu yang wajib, ya pertama udah pasti kalau misalkan sinyalnya cepot, nah kita sebaiknya buka juga chart cepotnya. Oh bener nih sinyalnya. Kadang-kadang soalnya ada perbedaan waktu kan, pada waktu screening itu muncul sinyal, terus ternyata beberapa menit kemudian sinyalnya itu hilang. Nah di sini berarti masih muncul sinyal. Oke, kemudian selanjutnya kita cek FQ-nya. PNBS daily, terus FQ PNBS menitannya. Oke. PNBS. Nah, untuk saat ini PNBS ini masih ngerumpel ya. Apa ya? Masih deket-deket ininya. Iya, masih sideways. Di sini kan garisnya nih kayak apa sih, rapat-rapat gitu. Nah, kalau PNBS ini kalau untuk aku karena aku lebih ke trend following, jadi aku sebaiknya nunggu sinyalnya ini confirm dulu MA20-nya nih ke atas. Karena ini apa ya, rapat banget MA20 dan 50-nya nih kayak berdempetan banget. Nah, kemudian nunggunya tuh di mana? Di sini kan kita ngelihat ada banyak high yang nggak ketembus kan. Nah, lebih baik PNBS ini nunggu ketika sudah break dari area ini. 160. Lebih dari 160. 165, 170 lah. Gitu. Karena sekarang ini masih ngotak gitu kan nih, masih sideways. Tapi kalau memang mau dipakai copetan, nah kalau untuk copetan itu lebih nanti ya nunggu Siska karena saya nggak terlalu jago copet saya. Apalagi masih rapat-rapat sideways kayak gini aku nggak berani kayak gitu. Jadi tunggu kalau itu kan cepot ya. Kalau untuk cepot sinyal cepot juga sekarang di 148. Nah, sementara supportnya kan di 145. Jadi mending tunggu dulu kalau emang mau main copetan di PNBS misalkan udah pernah main misalkan sebelumnya di PNBS, oh enak nih PNBS gitu, udah tahu polanya, ya udah berarti tunggu dulu di support yang terkuatnya. Support di cepotnya ini berarti sekitar 145-an di area MA20. Untuk saat ini support kuat itu maksudnya yang
paling banyak di ini ya, di bawahnya ya, candle-nya itu ya maksudnya. Jadi kayak disentuh sama candle paling bawah. Oke. Iya, semakin sering kesentuh ini kayak kesentuh di sini kan kesentuh, terus udah gitu juga banyak gitu loh, banyak kesentuh, ini juga kesentuh. Terus ini mungkin kalau ditarik lagi ke belakang itu kesentuh, itu support kuat. Sama semakin panjang, semakin lama area itu menjadi support, itu juga jadi support kuat. Kayak misalkan ini dia tuh lama banget DMA 20 sama 50 ya, berarti itu adalah menjadi area support kuatnya dia di sana. Bu, BKSL dong yang alert Bang Ali. Oke, ya Mas Handri silahkan. Maaf ya ini agak lama, 3 jaman lebih nih kayaknya nih. 3 jaman. Silakan untuk yang udah nggak kuat, silahkan boleh meninggalkan duluan. Nanti saya uploadin kok, saya rekamin. Ke teman-teman yang masih semangat belajar, nggak apa-apa. Kita akhiri sampai jam 12.00 ya. BKSL. Oke, berarti dicetar ya. Bang Ali. Nah, kalau misalkan ada sinyal Bang Ali, ini kita teman-teman juga bisa ngecek pakai garis miring Ali. BKL. Kurang S-nya. Ali BK. Aligator ya? Iya, aligator. Oh, betul. Iya, Ali itu adalah ini, chart untuk aligator. Nama indikatornya memang aligator trading system. Analoginya itu adalah garis-garis ini kayak mulut buaya gitu. Jadi semakin buaya itu menganga, artinya buaya itu udah lapar gitu. Nah, kayak gini nih. Ini kayak waktu baru masuk di sini, ini tandanya nih saham ini lagi uptrend. Jadi menganganya tuh juga lebar banget. Jadi kita tunggu aja, biarin net profit kan. Tapi begitu udah nggak kuat lagi naik, ya udah kita bisa jualan pada saat membentuk lower low atau pada saat ini udah menyentuh ke bibir buaya. Terus kalau ngeliat dari cetar, Bang Ali, oke. Nah di sini kalau mau, ini kan juga sebenarnya masih sideways sih ya. BKSL ini masih sideways. Ini ada areanya di sini. Dan volumenya juga di sini kecil. Jadi ya kalau cuma spekulasi aja boleh. Tapi juga targetnya nggak bisa tinggi-tinggi. Ini bentar lagi juga notok apa sih? Bentar lagi hampir kena resisten di sini. Mentok. Volume ini juga penting banget sih kita memperhatikan volume. Di sini volumenya itu 3,2 billion. Masih agak kecil. Jadi sebaiknya nunggu dulu aja, Nah ini juga masih, ini kan garis trendy, ini garis trendy-nya. Ini juga baru mau break. Nah kalau misalkan besok ini confirm lebih tinggi lagi ditambah dengan volumenya yang juga besar. Nah, hijau ini biasanya bakal jadi cetar di sini. Nah, itu baru kita masuk. Lebih bagus lagi nih kalau dia bisa close di sini kayak gini. Nah, ini baru kita masuk. Kalau masih sekarang ini ya spekulasi aja sih, kayak nyicil buy gitu boleh. Tapi volumenya di sini masih kecil-kecil. Jadi kayak masih belum rame lah saham BKSL nih, kayak masih peminatnya tuh nggak banyak gitu. Nah, untuk saat ini kan kita nyarinya sahamnya yang pengen, pasti teman-teman pengen kan nyari saham tuh yang sebentar aja pegang terus udah gitu terbang kayak gitu. Nah, itu kita perhatiin yang volumenya tuh udah ada gitu loh. Volumenya tuh kalau bisa di atas volume rata-rata. Ini volumenya masih ngepas banget sama volume rata-rata, masih sedikit. Tapi ini kan juga ini bisa jadi indikasi bahwa kalau sideways terus volumenya itu kayak dijaga, itu juga ada petanda bahwa BKSL ini lagi diakumulasi oleh bandar. Jadi si bandar ini kayak nggak mau
nggak mau diganggu dulu gitu loh. Jadi memang harganya ini dipertahanin di situ-situ dulu. Dan kita nggak tahu kan kapan jalannya gitu. Nah kalau kita mau sabar nunggu barengan sama si bandar ya nggak apa-apa gitu. Kita lama si bandar ini ngumpulin. Itu bisa juga dicek nanti di broker summary-nya. Tapi kalau rata-rata kan teman-teman maunya cepet kan. Maksudnya aku maunya sehari 2 hari langsung jalan gitu. Nah kalau mau sistem kayak gitu ya mending yang itu trend following atau udah break resistennya. Lebih cepat jadinya, maksudnya nggak perlu nunggu terlalu lama gitu. Iya kayak itu yang kemarin tuh apa yang langsung naik terus turun lagi tuh LICL tuh ya. LICL. LICL. Ya ini juga volumenya tinggi terus merah. Ini tandanya tuh sinyalnya bearish. Tapi kalau misalkan saham itu merah terus koreksi volumenya kecil itu bisa jadi tanda-tanda pembalikan kayak yang Siska bilang barusan. Nah ini belum reversal. Kenapa belum reversal? Karena belum. Soalnya ini volumenya masih tinggi nih volumenya. Jadi sahamnya merah, volumenya masih tinggi, jadi belum ada tanda-tanda reversal. Okay. Mau tanya lagi Kak Nunu, Kak, pada chart cetar itu ada 3 kotak pixel warna merah dan hijau. Itu kotak pixel tersebut masing-masing mengindikasikan apa ya? Itu mengindikasikan tren, volume, sama momentum. Jadi kalau ketiganya itu nyala, berarti dari sinyal trennya itu oke. Kemudian dari sisi momentum ini adalah ini ya, ada stokastik. Kemudian juga di dalamnya saya ada MFI. Terus untuk volume yang sudah break dari ini rata-rata 20 hari ini. Jadi ini akan muncul tiga-tiganya. Kalau cuma 2 itu berarti ada salah satu yang belum masuk. Nah, kayak ini nih. Saya masih share screen kan ya? Masih. Masih ya. Nah, ini saham ERA kok agak aneh nih harganya. Saya buka di bot aja deh. ERA. Nah ini kayak ERA kan kemarin 4 harian sudah pixelnya udah hijau semua. Ini sebelumnya cuma 1, 2. Ini kalau udah masuk ke sinyal ini, ke garis ini nih, garis tren ini nih powerful sih. Jadi kalau udah di atas ini terus didukung sama volumenya yang besar, terus kemudian ini kalau teman-teman lihat di sini ya, MACD-nya bullish, stokastiknya bullish, ADX-nya bullish, itu tuh oke. Sama perhatikan juga support resisten tetap. Jadi tetap trading itu ya itu aja, support resisten. Ini kita tarik garis miring. Ini di sini. Nah, udah waktu muncul sinyal di sini ini memang agak ketinggian karena ini udah hari kedua juga sih untuk cetarnya masuk. Nah, ini sekarang saya lagi update juga sih, update cetar. Jadi pada saat begitu candle ini masuk ke garisnya di sini, ini udah ada sinyal. Nah, sekarang sinyal sis trendy saya buat lebih responsif. Jadi ketika bodinya ini udah masuk ke garis ini, itu akan sudah muncul namanya sinyal sis trendy. Kalau sekarang sis trendy itu
Kalau dia udah di atas dari garis trend ini baru masuk si trendy, dan itu biasanya telat. Jadi sekarang saya lagi update untuk yang cetar, itu sinyalnya akan lebih responsif, jadi lebih cepat. Cuma tetap harus perhatikan lagi dengan didukung oleh FP. Nah, untuk sekarang ini misalkan, ini kan ada sinyal nih, udah cetar 2 untuk era. Masuknya gimana? Nunggu koreksi aja dulu. Itu kita bisa juga dengan bantuan FP daily ya. FP-nya era. Nah, untuk masuknya kalau ada koreksi di dekat-dekat ini 630-an. Bisa juga pakai wool. Nah, kalau wool ini ada garis-garis Fibo. Oke, nanti misalkan ada koreksi di 50% sampai 38%, ini bisa kita ambil era di sini. Dan ini juga awannya dari wool ini kan merahnya di sini nih. Nah, jadi ini bisa dijadikan, kalau misalkan ada pantulan di sini, ini kita bisa masuk di sini. Gitu. Nah, untuk saat ini memang dua candle ini masih menunggu apakah ini akan reversal dari uptrend-nya, apakah dia akan menjadi downtrend lagi atau nanti akan mantul di area support terdekatnya. Nah, support terdekat itu bisa di sini nih. Ini kan tadinya resisten kan? Resisten di area 38,2 nih, 605. Ini. Kalau ada pantulan di sini nanti kita bisa masuk di era. Atau misalkan di sini di area 50%-nya atau di harga 622. Kalau di hari itu misalkan sahamnya itu merah terus volumenya kecil, itu ada tanda-tanda reversal. Nah, akan lebih confirm lagi kalau candle-nya itu bullish, hijau gitu, terus volumenya tinggi. Jadi kalau candle-nya hijau, volumenya cari yang volume tinggi, tapi kalau candle-nya merah, cari volumenya yang rendah. Kayak gitu. Yang paling atas mengindikasikan tren, yang tengah mengindikasikan volume, dan pixel paling bawah mengindikasikan momentum. Iya benar, betul. Yang tengah itu volume, yang paling bawah momentum. Oke, kayaknya masih banyak yang pengen belajar lagi ya. Ini teman-teman bisa persiapkan pertanyaannya, bisa diskusikan lagi di ruang diskusi. Berhubung ini sudah 3 menit menuju 00 jam Indonesia Barat dan jam 1 pagi di Wita. Kita bisa persiapan untuk menutup. Ya. Oke. Stop share dulu. Oke, gimana teman-teman hasil belajar malam ini? Sudah tercerahkan? Lumayan ya. Lumayan. Oke. Ya kan mungkin sebulan deh. Kalau udah sebulan terus setiap minggu belajar lagi, lama-lama udah tahu. Makin jago. Sama lah kayak lu, gue suruh TikTokan kan, sekalinya latihan kan nggak bisa. Bener hafal. Ini jadi dancer ya. Iya, oke. Ya, gimana? Halo Bu Kepsek. Gimana Mas Ridwan? Mau nanya, berarti kalau mau masuk itu sinyal tuh yang ambil yang sis trendy ya, jangan yang Mas Bro ataupun yang cetar match ya, kan udah ketinggian. Kalau masih cetar match masih di bawah, terus barengan sama sis trendy itu nggak apa-apa. Tapi kalau udah
bersamaan sama Mas Bro, itu tunggu besoknya sih sebaiknya. Tunggu koreksi atau tunggu besoknya. Kalau besoknya masih mampu lebih tinggi dan nggak bikin shadow atas, itu ada indikasi dia memang akan terus gitu. Dan volumenya juga, kalau volumenya masih bagus, masih besar, itu tandanya memang saham itu udah uptrend. Tapi kalau mau masuk, sebaiknya tunggu koreksi dulu biar nggak ketinggian. Iya, berarti di sis trendy aja ya maksudnya. Iya, benar. Kalau mau agak rendah di sis trendy. Nunggu mungkin beberapa saat lagi akan saya update. Sekalian juga chartnya mau saya peringkas. Jadi nanti biar sinyal sis trendy-nya lebih cepat masuknya, biar nggak telat, biar nggak ketinggian. Oke. Terima kasih. Iya, sama-sama. Konsistensi adalah kunci. Oke. Ya udah, oke. Selamat malam teman-teman. Selamat istirahat. Makasih buat atensi dan waktunya. Semoga nggak bosen belajar dengan kami. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Selamat istirahat semuanya. Terima kasih, Mbak Rizka. Malam semuanya. Iya, malam. Malam. Malam.